Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my student. Welcome to our class language assessment. Right now is the video about our first topic that is about task, measurement, assessment, and evaluation. Okay, I hope you can listen to the video carefully because during the video, there are some questions for you related to my explanation. Okay, let's come to my explanation. This is about the first slide. Look at the picture. What is the picture about? I mean the picture number 1 and number 2. Okay, let's see. There are some peoples who stand in different kinds of building, but they are in different position from the lower until the highest position. And the second picture, there is a ruler, okay, and I think you know about the function of the ruler. Okay, let's discuss about the first picture firstly. The people here stand in a different kinds of places from the lowest one until the highest one. Okay, these pictures, I mean picture number 1 and number 2, show us about our material today. So the picture number 1, it means that they are they are placed in different position. This is the lowest one, the second position, the third, the fourth, and the fifth position. Okay, but related to our material today, for the woman who stand in the highest position, got the first rank. Dia berada pada ranking pertama. Nah, artinya ini ranking kedua dan seterusnya. Kalau kita lihat dari awal ini nomor 1 berdiri, tapi dalam proses materi kita hari ini, terkait materi kita hari ini, yang perempuan, the woman with the red shirt, okay, got the first position or the first rank. And the second one is this man, the third one is this woman, and the fourth one is this man, and the last one is this man with the brown tuxedo. Okay, it means that they have different scores. We put them in different position because of they have different scores. Artinya di sini ada pengelompokan siapa yang posisi pertama sampai posisi kelima karena adanya skor yang berbeda. Nah, itulah yang mau kita pelajari hari ini, bagaimana kita menempatkan orang ini pada posisi berbeda karena ada sesuatu yang membuat dia berbeda, yaitu skornya. Nah, itu yang dikatakan proses penilaian, sehingga dia muncul sebuah hasil evaluasi atau pengelompokan dia berada nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian ini ada sebuah gambar ruler. Biasanya we know that the function is to measure the thing, untuk mengukur sesuatu. Nah, di sini pengukuran yang kita pakai adalah suatu alat untuk menentukan berapa ukuran satu benda, kalau dia timbangan berapa berat satu benda, sehingga kita mendapatkan hasilnya. Nah, ini yang kita sebut proses pengukuran dengan menggunakan alat. Nah, semua atau kedua gambar ini berhubungan dengan apa yang kita bicarakan hari ini, yaitu test, measurement, assessment, dan evaluation. Nah, mana dari gambar ini akan menunjukkan proses test atau measurement atau evaluation dan assessment? Mari kita lihat penjelasan selanjutnya. Jadi yang kita pelajari ini dia. Kita ukur dia sehingga kita tahu mana yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sehingga dia bisa tempatkan dalam posisi seperti ini. Okay, let's see the next slide. Test, measurement, assessment, and evaluation. Look at the picture, okay? In this picture, look at the circle.
ada pengukuran, measurement, assessment, evaluation. Jadi dia semakin lama, semakin besar pengukuran, measurement. If we talk about measurement, we talk about something quantitative. Exactly. Dia lebih tepatnya ke arah pengukuran ini, ke arah hitungan atau kuantitatif. Semua yang dinilai itu, yang diukur itu, ujungnya adalah score. Nah, skor yang menjadi ujungnya. Jadi proses pengukuran yang ujungnya akan menghasilkan skor, ada nilai. Sehingga walaupun kita nanti mengukur sikap, akan ada nanti hitungannya, akan ada indikatornya. Nah, kalau dalam proses penilaian, pengukurannya yang paling kecil, oke? Karena dia berpatokan hanya pada angka dan angka. Oke. Lanjut kita naik kita pada proses penilaian. Nah, ada juga ahli mengatakan sebelum masuk penilaian, pengukuran ini dikatakan data collection. Oke, pengumpulan data. Kemudian penilaian, assessment. Assessment kenapa lebih besar dari pengukuran? Karena dia tidak hanya mengukur secara kuantitatif, tapi juga mengukur secara kualitatif. Oke, sehingga hasil penilaian ini jauh lebih lengkap daripada proses pengukuran. Kalau pengukuran hanya sebuah kuantitatif data atau angka-angka, walaupun dia akan ada nanti kita mengukur sikap ada, tapi semuanya memakai indikator. Nah, jadi nanti diangkakan sikapnya patuh pada guru berapa nilainya, kurang patuh bagaimana, kalau ini bagaimana, kalau kita tes reading jelas angka-angkanya, tapi kalau kayak sikap itu kan tidak jelas penilaiannya kalau tidak dituliskan indikatornya. Makanya pengukuran kalau pada sikap dibikinkan atau dibuatkan indikator penilaian. Nah, naik pada assessment itu dia lebih luas. Penilaiannya ada yang kuantitatif, ada kualitatif. Kalau kuantitatif jelas pakai angka, pakai tes yang formal itu jelas. Kalau pada penilaian yang kualitatif kadang-kadang ada tidak melibatkan yang namanya angka. Contohnya apa? Kalau penilaian itu ada nanti yang sifatnya informal assessment, tidak resmi. Contohnya, I praise you, good job my students. Bagus, good answer, very good. Itu masuk penilaian. Sementara itu tidak bisa diukur. Nah, itu bedanya. Tapi dia dinilai. Itu namanya proses penilaian atau assessment. Makanya dia ada kualitatifnya dan itu lebih luas daripada pengukuran. Nah, apa itu evaluation? Evaluation ini mencakup penilaian dan pengukuran. Artinya apa? Ada suatu analisa di sini sehingga memunculkan suatu grade. Sangat baik, baik, kurang baik, karena apa? Ada reasonnya. Jadi proses evaluasi adalah proses menginterpretasikan data dari proses pengukuran dan penilaian, sehingga memunculkan sebuah judgment. So the process of interpretation from the process of measurement and assessment called as evaluation. Nah, how about test? Kenapa dia berada di luar? Karena ketiga proses ini melibatkan namanya proses testing. Oke, apakah itu nanti testingnya diteskan atau non-testing, itu tetap dia melibatkan proses testing. Ada yang sifatnya testing itu tes betul, ada yang non-test namanya. Oke, dia diuji tapi tidak seperti formal assessment, tidak ada jadwal yang resmi, tidak ada bentuk tes yang resmi, tapi dia dites. Contohnya seperti portofolio Ananda ketika mata kuliah writing, dikumpulkan tulisan-tulisannya, nanti dilihat progresnya, itu tes juga. Tapi dia tidak bersifat testing seperti yang ada reading test, ada nama jadwal, ada jamnya, kemudian ada jumlah soalnya, kemudian ada betul salahnya dengan jelas Ananda bisa tahu. Nah, kalau portofolio kan tidak, dikumpulkan hasil tes Ananda itu writingnya dari waktu ke waktu, dilihat progresnya, meningkat atau tidak. Nah, jadi kalau kita katakan tes ini adalah tool-nya, yang paling kecil dari proses pengukuran, penilaian, evaluasi adalah tesnya. Artinya, test is a tool or instrument to do as measurement and assessment and evaluation. Nah, jadi di sini tes itu adalah yang terkecil. Dia ada dalam 3 komponen pengukuran, penilaian, dan evaluasi.
Nah, ada tes di dalamnya. Oke, apakah itu testingnya formal atau informal atau tes dan non-tes. Jadi, proses pengukuran atau proses penilaian itu ada di dalamnya menggunakan tes. Okay, I think you can get the information. Pengukuran is the process of quantification, menghitung the student ability or behavior, itu bisa. Penilaian, the process of quantification and also analysis, quantification, and also classification, bisa dikatakan seperti itu, but it is always due ongoing process, dia berlangsung terus selama pembelajaran. Nah, kalau evaluasi adalah interpretations about the score from measurement and assessment to get the judgment or conclusion about the students' skill, knowledge, keterampilan, pengetahuan, and behavior. Nah, nanti itu yang disebut dengan evaluasi. Jadi pengukuran related to kuantitatif data tentang kemampuan anak, kalau penilaian proses melakukan pengumpulan data terhadap kemampuan anak secara kuanti dan kualitatif. Kemudian evaluasi adalah kesimpulan interpretasi dari proses penilaian dan pengukuran, di mana ketiga proses ini menggunakan bentuk tes sebagai instrumen atau alat untuk mengukurnya. Nah, kita lanjut. Question number 1. Listen to the question carefully. Explain the differences among test, measurement, assessment, and evaluation. You write the answer in a piece of paper, and then you take the photo. Kerjakan soalnya di kertas lembar, kemudian difoto, jangan langsung dikirim dulu karena pertanyaannya tidak satu. Lihat nanti slide berikutnya. Now let's go to the next slide. I will explain each or one by one about all of the terms: task, measurement, evaluation, and assessment. Okay, let's see. What is a task? It's a method of measuring a person's ability, okay, related to performance in a skill, knowledge, and performance in a given domain. Jadi ada di sini beberapa istilah. Task adalah method atau cara untuk mengukur, measure, an individual ability, kemampuan seseorang. Kemudian terkait dengan performance-nya itu bisa dikaitkan nanti pada keterampilan, pengetahuan. Nah, kemudian pada domain tertentu. Domainnya itu adalah domain yang 3 tadi yang terkait dengan performance, ada domain pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, jadi dia berupa instrumen. Kalau Anda lihat nanti soal ujian reading Ananda itu udah instrumen, itu yang tes itu, reading test. Nah, itu yang tes itu. Tapi itu adalah bagian dari proses measurement. Kalau nanti dosennya mau memberikan assessment, nggak cukup dengan hanya itu saja. Dia akan lihat nanti sikap Ananda, kemudian kedisiplinannya. Nah, itu dilihat dalam naik lagi levelnya kepada proses assessment. Dan nanti ketika Ananda sudah dapat nilai akhirnya, yaitu ada A, B, C, D, E, itu adalah evaluasi namanya, karena sudah ada judgment di situ. Karena ketika dapat nilai A itu ada rentangan nilai dari 81 sampai 100. Rentangan B juga begitu, 66 sampai 80, dan C juga begitu sampai dengan nilai E. Nah, we come to measurement. Measurement is the process of quantifying the characteristic of person according to explicit procedures and rules. Nah, ingat, proses untuk menghitung atau mengangkakan seseorang dengan prosedur dan aturan yang jelas. Nah, itu measurement. Makanya measurement itu dia terkait dengan kuantitatif. Dia jelas-jelas. Ada 3 istilah di sini yang penting. Quantification, characteristics, and explicit procedures. Nah, oke, kita lanjut. Measurement refers to the process by which the attribute or dimension, of some physical
some physical objects are determined. Okay. One exception seems to be in the use of the word measure in determining the IQ of a person. Okay. Jadi di sini measurement refers to the process, okay, untuk menilai physical object atau apapun itu. Nah, apa yang dapat diukur dari measurement? Attitude or preferences, sikap atau kegemaran, okay. However, namun demikian, when we measure, we generally use some standard instrument to determine how big, how tall, how heavy, voluminous, voluminous, hot, cold, fast, or straight something actually is. Jadi, kalaupun kita menilai sikap atau kegemaran, kita tetap harus menggunakan instrumen. Oke, okay? Apakah seberapa besar, berapa tinggi, berapa berat, berapa volumenya, berapa panas, dinginnya, intinya dia memakai indikator. Nah, itu yang disebut dengan instrumen, itu yang disebut dengan proses measurement. Nah, jadi kita tidak bisa menghilangkan angka-angka di situ. Walaupun Anda mengatakan kita nilai sikapnya disiplin, bagaimana misalnya tetap ada angka-angkanya. Nanti akan ada proses observasi namanya. Jadi apakah disiplinnya itu dalam proses belajar, nanti kita turunkan indikatornya. Dia datang tepat waktu, dia datang tidak tepat waktu, atau datang sering terlambat. Nah, dia datang hampir masuk ke dalam, hampir lonceng berbunyi. Nah, itu ada skala nilai, apakah kita pakai 3, 2, 1, sering, selalu, dan kadang-kadang. Nah, itu dalam proses measurement. Nah, kita lanjut. Di sini ada 3 istilah: quantification, characteristic, explicit procedures, and rules pada measurement. Quantification involves the assigning numbers, and this distinguishes measure from qualitative description. Jadi, quantification ini terkait dengan angka. Kemudian characteristic, apa yang mau dinilai, physical attributes boleh, terkait dengan tinggi, berat. Kemudian mental attribute dan abilities bisa, yang terkait dengan mental, kemampuan bisa seperti bakat, aptitude, intelligence, kemampuan atau EQ, motivation, field dependence or independence, attitude, sikap, native language, fluency in speaking, kelancaran, dan achievement in reading comprehension, pencapaiannya. Explicit and procedures and rule, jelas prosesnya. Quantification must be done according to explicit rules and procedures. Proses pengangkaan harus jelas, ada aturannya. Okay. Contohnya speaking. Anyone can rate another person's speaking ability, but while other rater may focus on pronunciation accuracy, another may find vocabulary to be the most salient feature. Okay. Contohnya kalau tes berbicara itu dinilai kemampuan speakingnya, okay. Ada yang menilai speakingnya, ada yang menilai pronunciation-nya, ada yang menilai kemampuan vocabulary-nya. Nah, itu kriteria yang jelas, dan yang menilai itu nggak boleh satu misalnya. Kalau speaking itu kalau satu dia bisa bias, bisa kurang dipercaya nilainya. Penilainya yang akurasi itu 2 minimal, rater namanya. Nah, itu contohnya bahwa dia menggunakan explicit procedures dan rules-nya. Kalau kita mau menilai speaking orang, apa yang mau dinilai? Pronunciation-nya, vocab-nya, grammar-nya, kontennya. Nah, itu harus jelas. Untuk vocab itu berapa rate-nya? Apa rentangan yang kita pakai? Nah, itu harus jelas lagi. Itu yang disebut dengan apa namanya itu, kejelasan rules itu atau prosedur, rubrik. Nah, seperti itu. Nah, ini rules dan procedures-nya. Apa rules dan procedures-nya? Boleh memakai ranking 1, 2, 3. Boleh pakai skala 1, 2, 3, 4, 5 dengan skalanya, atau dengan menggantinya selalu, kadang-kadang, tidak pernah. Nah, itu penilaian sikap sering dipakai orang. Kemudian betul-betul dalam menggunakan testing betul. Nah, diteskan betul. Jelas ujiannya. Oke, jadi prosedurnya ada 3, ada dengan sistem ranking, ada skala, ada tes. Nah, coba dilihat. Ini ada sebuah gambar hubungan antara measurement, test, dan evaluation. Ada 3 lingkaran di sini, ada tes yang kecil, yang lebih sedang itu ada measurement, dan yang paling besar itu adalah
assessment, evaluation. Let's see. Nah, evaluation 1, ini yang warnanya merah ya. 2, yang mana ada evaluation, di dalamnya ada measurement, ada di dalamnya test. Nah, oke. Kemudian di 3 ini hanya tes saja. Oke. Yang di 4 adalah ada menggunakan tes dan di sini ada measurement. Nah, yang kelima, di sini ada proses measurement saja. Nah, kita lihat. Area 1 artinya apa? Evaluasi does not involve either test or measurement. Kita lihat area 1. Sorry, ini area 1, saya ulang lagi. Dia tidak ada proses, tidak melibatkan measurement dengan tes. Sama dengan area 5 yang hanya measurement saja. Jadi area 1 ini proses evaluasi, dia mengevaluasi tapi tidak memberikan tes dan tidak melakukan pengukuran. Nah, seperti apa? Oke. Apa itu kita mengevaluasi tapi tidak ada memberikan tes dan measurement? Oke, contohnya apa? Oke, contohnya adalah diagnosing learning problems. Kita mendiagnosa masalah pembelajaran. Nah, jadi kadang-kadang kita kan tahu anak ini bermasalah atau apa dari gejala-gejalanya saja, tapi kita tidak melakukan proses yang namanya testing atau mengukur. Tidak ada alat yang kita gunakan. Kita hanya melihat dari gejala yang ada, bahwa anak ini bermasalah dalam pembelajaran. Nah, kita lihat area 2. Non-test, dia tidak mentes, but measure for evaluation. Nah, area 2, dia tidak ada di sini tes. Area yang kuning tidak kena, oke, dia tidak memberikan tes, tapi mengukur dan melakukan evaluasi. Apa contohnya? Non-test, dia tidak dites. Tidak ada alat yang digunakan, instrumen yang digunakan, tapi dia tetap melakukan pengukuran. Nah, contohnya apa? Ranking, menentukan ranking anak. Ranking itu kan tidak memberikan tes lagi, hanya melihat nilai, kita urutkan saja, ini juara 1, 2, 3. Pengukurannya ada, di mana kita mengurutkan dari nilai terendah ke yang tinggi. Tujuannya ada untuk mengevaluasi siapa yang juara 1, 2, 3. Jadi dia tidak bersifat tes, artinya dia tidak memberikan tes secara resmi, tapi dia non-tes, tapi tujuannya mengukur. Area 3 hanya ada test only. Coba lihat. Area 3 hanya, nih lihat, hanya test only. Test only ini adalah test used for purposes of evaluation. Nah, dia tujuan tesnya memang untuk mengevaluasi. Seperti apa? Achievement test to determine student progress. Nah, di sini dia memberikan tes untuk tujuannya mengevaluasi untuk tahu bagaimana keberhasilan dan kekurangan pembelajaran. Jadi contohnya apa? Tes hasil belajar. Nah, di sana memang betul-betul diberikan tes untuk tujuannya memberikan evaluasi atas capaian pembelajaran. Area 4, tests are not used for evaluation, is the use of proficiency test, okay, a criterion in second language acquisition research. Nah, area 4 adalah tes yang tidak digunakan untuk evaluasi. Nah, area 4 ini tes, tapi tujuannya tidak untuk mengevaluasi. Kita lihat nih area 4, ada pemberian tes, tapi tidak untuk mengevaluasi. Apa contohnya? Ketika kita melakukan tes profisiensi seperti in second language acquisition research misalnya, atau tes yang sifatnya seperti TOEFL test, yang mana itu tujuannya tidak untuk mengevaluasi. Kita kan dikasih skor itu. Misalnya ya tes TOEFL nilainya 475 atau 500. Nah, untuk tes tersebut kita tetap dites, tapi kita tidak dievaluasi kita good or not, tidak kompetens, tidak competence or not competence. Hanya dikatakan skor kita 475. Coba Anda lihat hasil skor TOEFL, tidak ada dikatakan kita sangat baik atau kurang, tapi akan dinyatakan nanti baik atau evaluasinya ada kalau ditujukan untuk tertentu. Misalnya, you mau masuk ke kampus tertentu, ada diminta skor TOEFL, ternyata skor TOEFL 400 cuma. Nah, dikatakan Anda tidak bisa lolos karena TOEFL Anda rendah, itu baru nanti ada proses evaluasi. Tapi kalau dalam skor TOEFL sebenarnya, in the real TOEFL scores testing, there is no judgment for you.
Only score and yeah, that's it. Only score. Nggak ada di sana you tidak berhasil atau berhasilnya. Nanti tujuan you menggunakan hasil itu yang menentukan evaluasinya. Area 5 is an example of non-test measure that is not used for evaluation. Okay. Tes area 5, contoh dari non-test. Non-test mengukur, tapi bukan untuk mengevaluasi. Contohnya research. Kayak misalnya bentuk-bentuk research seperti you diobservasi oleh seorang researcher ke dalam kelas mengenai sikap belajar, itu kan tidak dites, itu non-tes namanya itu. You tidak ada tes kepada you, tapi you diberikan pengukuran bahwa dia sikap belajarnya begini-begini. Tapi tujuannya juga bukan mengevaluasi Anda jadinya orangnya gimana-gimana, karena tidak itu tujuan research-nya. Dia bukan menjudgment you, tapi hanya mengumpulkan data terkait variabel penelitiannya. Oke, jadi kesimpulannya, tidak semua bentuk pengukuran itu adalah berupa tes. Not all measures are tests. Not all tests are evaluative. Tidak semua tes itu mengevaluasi, and not all evaluation involves either measurement and evaluation. Tidak semua proses evaluasi itu melakukan pengukuran atau testing. Okay, question number 2. Explain about the relationship among test, measurement, and evaluation for area 3 by giving example. You explain about the figure exactly for number 3 by giving example. Now, we come to assessment. Okay, I have explained to you before, assessment we call as is wider than measurement. Dia lebih luas daripada measurement because it is ongoing process that encompasses a much wider domain whenever the students respond to the question, offers a comment, or tries out a new word or structure. Oke, di sini assessment adalah proses berkelanjutan that yang mencakup apakah anak merespon sebuah pertanyaan, memberikan komentar, atau mencoba sebuah kata baru atau struktur yang baru. Jadi, that's why assessment is wider than measurement, because in process of assessment, it's not only talk about the scores, but also talk about qualitative data. Contohnya, saya merespon pertanyaan Anda, very good, good answer. That's we call as assessment. Ketika saya memberikan pujian atau komentar atau kritik pada Ananda, itu termasuk proses penilaian. Nah, makanya dia lebih luas daripada measurement, karena dia melibatkan kualitatif data yang tidak perlu kita bikinkan formatnya. Nah, berikut ini adalah lingkaran penggunaan dari atau cakupan dari assessment, di mana dalam proses mengajar bahasa Inggris, kalau kita in English department, di dalamnya ada proses assessment. Dalam assessment itu ada tes nantinya, itu pasti. Nah, makanya tes itu berada dalam measurement dan assessment. Oke. Ini istilah yang berikutnya, penjelasan berikutnya. I don't want to repeat again. Assessment is a process in which you make a judgment about a person or situation or judgment itself. Okay, a test is a special form of assessment. Tests are assessment made under contrived circumstances. In other words, all tests are assessment. Semua tes itu pasti assessment, menilai. But not all assessment are tests. Tidak semua proses penilaian itu adalah testing. Do you know? Do you understand what I mean? All the tests are assessment, but not all assessment are tests. Semua tes adalah bagian dari penilaian, tapi tidak semua penilaian itu adalah bentuknya tes. Oke, maksudnya apa? Seperti yang saya bilang tadi, as I explained before, when we give the test to the student, that's belong to assessment also. Kita kasih tes karena itu assessment. Tapi tidak semua proses assessment itu dalam bentuknya tes. Contohnya apa? Pujian. Pujian itu bukan bentuk dari tes, tapi dia menilai. Nah, tapi dia bisa menilai. Saya bilang you bagus, berarti saya kasih penilaian, tapi saya tidak menteskan you. Nah, I give you, I critique you,
I think your presentation is not really good. You have to explain more about your variable clearly. Itu juga bukan sebuah tes, tapi itu menilai. Nah, okay. Your handwriting is not really good. Tulisan tangan Anda tidak begitu bagus. Itu bukan testing, tapi itu menilai. Nah, makanya tidak semua assessment itu memberikan tes, tapi semua tes itu adalah bagian dari assessment. Nah, okay. We come to formal and informal assessment. Nah, ini yang lebih jelas lagi. Assessment itu ada klasifikasinya dua. Ada formal, informal. Kalau informal itu incidental or unplanned such kinds of comments and responses. Jadi informal itu penilaian yang tiba-tiba, tidak terencana. Contohnya pemberian komen dan respon. Good job, good work, itu adalah assessment. Tapi kalau formal assessment, exercises or procedures specifically designed to tap into a storehouse of skills and knowledge. Nah, jadi kalau formal itu memang direncanakan, dibuat kisi-kisi soalnya, dibuatkan rubriknya, dan dibuatkan soal-soalnya. Nah, kemudian diteskan. Kalau informal tidak, dia tidak direncanakan. Nah, kalau formal dia direncanakan. Makanya ada di sini statementnya, all tests are formal assessment. Semua tes itu formal assessment, but not all formal assessment is testing. Oke, okay? Ada semua tes adalah bentuk penilaian formal, tapi tidak semua penilaian formal assessment itu adalah menilai, tidak berbentuk tes maksudnya. Contohnya apa? Portfolio is formal assessment, but it is problematic to call it a test, to call it as a test. Contohnya portofolio. Portofolio itu adalah kumpulan, collection of student work. Biasanya itu kita pakai pada mata kuliah writing. Dilihat misalnya Ananda mau bikin writing descriptive text. Writing pertama gimana? Kedua gimana? Ketiga gimana? Nah, kalau udah ketiga tuh bagus, disimpulkanlah Ananda ada kemajuan. Itu portofolio. Dia itu bentuknya formal assessment. Tapi kita nggak bisa bilang itu tes seperti biasa karena dia tidak punya rentangan waktu yang spesifik. Nah, makanya dia formal assessment tapi tidak bisa dikatakan tes secara utuh. Oke, tapi dia tergolong pada formal assessment. Kita lanjut. Formative dan summative assessment. Nah, kalau ini adalah pembedaan dari bentuk penilaian berdasarkan jangka waktu. Nah, formative and summative berasal dari kata form, pembentukan, bentuk, dan sum, total. Nah, formative assessment adalah evaluating the student in the process of forming their competencies and skill. Formative assessment adalah proses menilai kemampuan anak dalam proses pembentukannya selama proses pembelajaran. Nah, evaluasi itu adalah sifatnya selama proses belajar mengajar. Nah, contohnya apa? Saya kasih Ananda komen atau saran itu masuk formatif. Nah, saya kasih Ananda kuis itu formatif karena selama proses belajar berlangsung. Oke, ingat itu, selama proses belajar berlangsung. Oke, kalau summative, to measure or summarize what a student has grasped occurs at the end of a course or unit of instruction. Nah, final exam in a course and general proficiency exam. Kalau summative mengukur atau menyimpulkan apa yang sudah Anda dapatkan dan diteskan di akhir sebuah pembelajaran, maksudnya di akhir sebuah kursus atau semester atau dalam satu bagian unit instruction. Contohnya apa? Ananda ujian akhir. Nah, ujian akhir dalam sebuah kuliah, sekolah, atau ujian UN itu termasuk kepada summative, oke? Kalau formatif itu seperti kuis-kuis, UH, nah itu masuk kepada formatif, oke? Jadi terlihat dari jangka waktu pemberian materi. Kalau yang kita berikan latihan-latihan UH kecil itu masuk kepada formatif. Tapi kalau summatif itu penotalan materi beberapa unit. Nah, biasanya tuh kalau di sekolah ujian semester. Nah, kalau kita satu lagi biasanya dalam bentuk mid.
Nah, itu mid test itu masuk kepada bentuk summative tapi hanya beberapa unit. Nah, unit of instruction. Pertanyaan 3 dan 4. Explain the differences between formative and summative assessment by giving examples. And then the question number 4, compliment given by the teacher belong to informal assessment. Why? Okay. Ini beberapa tambahan informasi mengenai approaches to language testing. Ada beberapa pendekatan dalam tes bahasa, ada performance based, ada penilaian berbasis unjuk kerja, kemudian ada communicative language teaching, penilaian yang komunikatif, kemudian discrete point, dan integrative testing. Oke, kita lihat discrete point dan integrative testing itu apa maksudnya. Discrete point and integrative. Kalau yang testing di sifatnya discrete itu adalah misalnya tes itu dipisah-pisah, listening test, speaking test, reading, dan writing. Atau misalnya tes yang terkait dengan vocab, kemudian tes terkait dengan fonologi itu dipisah-pisah, ada satu-satu tesnya. Nah, itu discrete point test, tes yang dipisah-pisahkan, tergantung pada tujuan dari tesnya. Kemudian kalau integratif itu adalah tes yang terintegrasi atau terpadu. Contohnya, anak dites mengenai dalam bentuk reading passage. Nah, reading passage dalam bentuk tes reading passage ini ada beberapa isian dari teks itu yang dikosongkan. Nanti dibacakan oleh guru teks itu seperti listening test, di dalamnya ada kolaborasi dengan reading, itu namanya closed test. Jadi dibacakan teks itu, kemudian anak melengkapi jawaban atau teks yang rumpang. Kemudian diisi dengan kata-kata yang disebutkan oleh guru atau didiktekan oleh guru. Nah, kemudian tes tersebut juga kita bisa lanjut dengan memberikan soal lagi tersedia tertulis untuk anak melengkapi atau menjawab pertanyaan atas teks yang sudah dilengkapi tadi. Jadi integrasinya banyak di situ, ada reading test, nanti ada dictation-nya, ada nanti reading comprehension test-nya, ada listening juga di situ. Jadi satu tes berbentuk incomplete paragraf, kemudian dibacakan paragrafnya oleh guru, anak mengisi yang tidak lengkap, kemudian anak menjawab pertanyaan setelah itu dari teks yang sudah dilengkapi. Nah, itu integrative test itu. Banyak skill di dalamnya. Kemudian communicative language testing itu apa? Communicative language testing adalah task constructor began to identify the kinds of real world tasks that language learners were called upon to perform. Oke, jadi di sini kalau kita memberikan atau tes berbasis CLT, tes itu harus sifatnya real world task. Artinya apa? Tes itu is really needed or real with the student situation. Contohnya kalau misalnya anak diteskan how to make something procedure text. Nanti kita berikanlah teks dia berbentuk bagaimana membuat kopi atau teh yang betul-betul tes itu ada di lingkungan sebenarnya. Jadi apa yang mau diteskan itu terkait dengan real world-nya. Performance-based assessment, performance itu tes unjuk kerja. Apa itu contohnya? Speaking, kemudian anak tampil, oke. Kemudian anak merespon. Nah, itu bentuk performance. Jadi unjuk kerja memang seperti kebanyakan itu pada tes listening dan speaking, di mana anak tampil, berdialog, ada yang saying something and then respond it. Okay. And this is the current issues in classroom testing. And ini adalah isu dalam tes di kelas, ada computer based, ada traditional alternative, and new views on intelligence. Ini tidak akan kita bahas lebih banyak karena terlalu luas. Kalau computer based testing kita bahas sedikit karena yang sekarang ini kan memang tes berbasis komputer sudah biasa. Itu seperti UN sekarang sudah pakai tes berbasis komputer. Itu aja yang perlu Anda tahu. Nanti kita akan lebih bahas lebih lanjut pada meeting berikutnya. Dan the last is about evaluation. Evaluation we call as the systematic gathering of information for the purpose of making decisions. As I explained before, evaluation related to judgment. Okay, jadi
ketika Ananda sudah memberikan tes, sudah memberikan bentuk pengukur dengan bentuk melakukan pengukuran dalam bentuk angka ataupun assessment, dilakukanlah evaluasi. Kalau di sekolah, bentuk evaluation can be seen from student school report, rapor sekolah. Itu bentuk evaluasi tertinggi yang nampak oleh kita. For the university students, you can see from your LHS, lembar hasil studi. Nah, itu bentuk evaluasi. Jadi, proses evaluasi didapatkan dengan melakukan apa tadi? Pengukuran dan penilaian. Nah, di dalam proses pengukuran, penilaian, evaluasi adalah di dalamnya ada tes. Okay, I think enough for the presentation. Thank you for your attention, and don't forget to answer all the questions in my slides or in my video. Write in a piece of paper, and then you take the photo and change or save the data or copy the data into Word or PDF, and after that you send to e-learning. Thank you, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.